Permatasari, NIM T2017-4017. Saya dari kelompok 5 yang beranggota Yunia Permatasari. Yang kedua, Dwinda Nuril Iman. Yang ketiga, Putri Ayu Wulandari. Yang keempat, Siti Nur Aini. Di sini kami akan menjelaskan kreativitas dalam berwirausaha. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kreativitas dalam berwirausaha. Apa sih yang dimaksud dengan kreativitas? Kreativitas adalah inisiatif terhadap suatu produk atau proses yang bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai terhadap suatu tugas yang lebih bersifat heuristik daripada algoristik. Kreativitas menurut beberapa ahli, yaitu menurut Rocker dalam Innovative Teaching Strategies, mendefinisikan bahwa kreativitas adalah seseorang yang dengan sadar mendapatkan suatu perspektif baru dan sebagai hasilnya membawa suatu yang baru. Menurut James J. Gallagher, kreativitas adalah suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan ataupun produk baru, atau juga bisa dikombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya melekat pada dirinya. Yang selanjutnya menurut Supriyadi. Menurut Supriyadi di sini, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan suatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Selanjutnya, kreativitas menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta. Kreativitas juga dapat bermakna sebagai kreasi terbaru dan orisinil yang tercipta, sebab kreativitas suatu proses mental yang unik untuk menghasilkan suatu yang baru, berbeda dan orisinil. Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik bahwa kesimpulannya, kreativitas adalah suatu proses mental individu yang melahirkan gagasan, proses, metode, maupun produk yang efektif, yang bersifat imajinatif, fleksibel, suksesi, dan diskontinuitas, yang dapat berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah. Jadi kreativitas tersebut merupakan bagian dari usaha seseorang. Kreativitas akan menjadi seni ketika seseorang melakukan kegiatan. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian kreativitas dalam berwirausaha. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinda Nuril Iman, NIM T2017-4019. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah berpikir kreatif dalam berwirausaha. Berpikir kreatif adalah suatu cara berpikir yang berusaha menciptakan ide baru, yang segar ataupun yang jernih. Berpikir kreatif juga dapat dikatakan berpikir secara divergen, yang merupakan cara berpikir dengan memberikan berbagai kemungkinan jawaban untuk pertanyaan yang sama, seperti melihat suatu permasalahan dari berbagai perspektif. Kemampuan seseorang akan semakin tinggi jika mampu memberikan banyak solusi untuk suatu masalah dengan menekankan ketepatan yang belum umum diterapkan. Cara berpikir kreatif itu sangat penting perannya dalam kehidupan. Dengan mulai belajar berpikir kreatif, para pemuda belajar pula akan meningkatkan kualitas dalam hidupnya. Berikut ada 7 langkah-langkah untuk proses kreatif. Langkah yang pertama yaitu persiapan. Langkah ini mencakup persiapan akal untuk siap berpikir kreatif. Persiapan bisa mencakup pelatihan formal, pelatihan saat kerja, pengalaman bekerja, dan mengambil manfaat dari peluang belajar lainnya. Pelatihan ini memberikan dasar cara membangun kreativitas dan inovasi.
Yang kedua yaitu investigasi. Di langkah ini diharapkan mengembangkan pemahaman kuat atas masalah, situasi, atau keputusan yang ada untuk menciptakan ide dan konsep baru dalam bidang tertentu. Pertama-tama, seseorang ini harus mempelajari masalahnya terlebih dahulu dan memahami komponen dasarnya. Pemikiran kreatif datang ketika orang mengamati secara seksama dunia sekitar mereka dan menyelidiki cara sesuatu bekerja atau gagal bekerja. Langkah yang ketiga yaitu transformasi. Transformasi berarti harus memandang persamaan dan perbedaan yang ada pada informasi yang dikumpulkan. Fase ini memerlukan dua jenis pemikiran, konvergen dan divergen. Pemikiran konvergen adalah kemampuan untuk melihat persamaan dan pertalian di antara berbagai data dan peristiwa. Sedangkan pemikiran divergen adalah kemampuan untuk melihat perbedaan antar berbagai data peristiwa. Langkah yang keempat yaitu inkubasi. Inkubasi ini merupakan alam bawah sadar yang memerlukan waktu untuk merefleksi informasi yang dikumpulkan. Bagi seseorang pengamat, fase proses kreatif ini mungkin cukup membosankan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Malahan selama fase ini, tampaknya orang kreatif tersebut sedang bermalas-malasan. Inkubasi terjadi ketika seseorang sedang jauh dari masalah tersebut, kadang-kadang terlibat dalam aktivitas yang sama sekali tidak terkait dengan masalah itu. Langkah yang kelima yaitu ada iluminasi. Fase dalam proses ini terjadi selama fase inkubasi ketika terobosan spontan menyebabkan bola lampu itu menyala. Hal ini dapat terjadi setelah 5 menit atau 5 tahun dalam tingkat iluminasi. Semua tingkat sebelumnya bersatu padu menghasilkan faktor eureka atau menciptakan ide yang inovatif. Dalam satu penelitian terhadap 200 ilmuwan, 80% ini mengatakan bahwa setidaknya solusi atas masalah telah muncul di dalam kepala mereka, biasanya ketika mereka tidak memikirkan masalah tersebut. Langkah yang keenam yaitu ada verifikasi. Bagi wirausahawan memfasilitasi ide untuk memastikan akurasi dan kemanfaatannya dijalankan dengan melakukan percobaan, menjalankan simulasi menguji pemasaran produk atau jasanya. Langkah yang ketujuh yaitu ada implementasi. Fokus dalam langkah ini adalah untuk mengubah kenyataan banyak orang, mendapatkan ide kreatif untuk produk ataupun jasa yang baru yang menjanjikan. Tetapi mereka tidak pernah membawa ide tersebut beranjak dari pikiran mereka. Yang membuat wirausahawan berbeda adalah mereka melaksanakan ide-ide mereka. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Eulandari, NIM T2017-4020. Baik, di sini saya akan meneruskan yaitu tentang prinsip-prinsip kreativitas dalam berwirausaha. Prinsip-prinsip kreativitas dalam berwirausaha ada 7, yaitu pertama, prinsip kewirausahaan, kedua, inovasi dan invensi, yang ketiga, perencanaan bisnis, yang keempat, pemasaran, kelima, manajemen keuangan, keenam, operasi bisnis, dan ketujuh, penilaian dan manajemen risiko. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang kreatif. Yang pertama yaitu kelencaran berpikir, yaitu menghasilkan banyak ide. Dan yang kedua, keluasan berpikir, yaitu memproduksi sejumlah ide pertanyaan yang bervariasi. Yang ketiga yaitu originalitas, yaitu mencetuskan gagasan unik atau kemampuan untuk menyetuskan gagasan asli. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini, NIM T2017-4021.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kreativitas dalam kewirausahaan. Kewirausahaan adalah gabungan dari kreativitas, inovasi, dan keberanian. Jadi, kewirausahaan adalah semangat atau sikap untuk berinovasi dalam menghasilkan suatu produk baru. Berikut ini kreativitas dalam kewirausahaan. Yang pertama, e-commerce. E-commerce adalah bisnis online, yaitu kegiatan bisnis yang berbasis internet, yang memanfaatkan internet untuk memasarkan dan penjualan. Yang kedua, e-corbik. E-corbik adalah limbah plastik yang berupa botol dan yang memanfaatkan botol yang diisi limbah dan kemudian bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.